Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan mencoba mengulas proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Bangun Sutoto dan Taufan Hakim dengan penasihat hukum mereka yaitu Muhammad Taufik SH dan kawan-kawan. Di mana dalam persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta kemarin, yaitu hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, pihak penggugat menghadirkan saksi fakta atas nama Michael Benyamin Sinaga, yang notabene beliau kalau tidak salah adalah jurnalis sekaligus pemilik media yang bernama Sentana. Saya perlu mengulas sosok ini karena sepanjang saya mengikuti perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, saya itu sulit membedakan apakah sosok Michael ini adalah jurnalis murni ataukah orang yang memang sudah berpihak kepada para penuduh ijazah palsu tersebut, khususnya kepada trio RRT ya. Ini saya hanya bertanya saja karena dalam perjalanan waktu saya malah lebih sering melihat bahwa Michael Benyamin Sinaga ini seolah-olah menjadi tandemnya dari Rismon, salah satu tersangka. Ini nanti perlu digali ya, karena memang agak rancu juga yang namanya seorang jurnalis tapi bisa ditangkap oleh khalayak, sepertinya menjadi bagian dari mereka. Ini masih tanda tanya, masih perlu digali lebih lanjut ya. Setidaknya ini makin mengentalkan sebuah praduga. Seperti dulu saat Rismon katakanlah menyatroni UGM, itu juga ada si Michael Sinaga ini. Dari video-videonya juga nampak yang bersangkutan ya boleh dibilang sesekali itu terlihat ada kesan ikut menyudutkan UGM. Saya tangkapnya ketika Rismon tidak ditemui secara baik oleh pihak UGM, Michael melontarkan opininya yang dia tidak sadar bahwa dia itu sebagai seorang jurnalis. Banyak lagi ketika Rismon ke Pak Kasmujo, Michael juga ikut. Ketika Rismon ke desa tempat Jokowi KKN, ada juga Michael. Ini memang seorang jurnalis investigasi memang sangat dimungkinkan untuk mengikuti sebatas untuk mencari fakta ya. Tapi tidak jarang juga Michael itu juga menyampaikan statement-statement bahkan beropini. Ini yang kemungkinan menurut saya tidak boleh dilakukan oleh seorang jurnalis. Menurut saya hal ini nampak semakin mencurigakan ya ketika para penuduh ijazah palsu membuat sebuah event dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ke-97 di kota Surakarta dalam sebuah mimbar rakyat bebas. Di sana juga nampak Michael Sinaga. Dari berbagai momen di tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 tersebut, saya sulit untuk membedakan antara Michael Sinaga sebagai jurnalis ataukah Michael Sinaga sebagai bagian dari mereka, atau setidaknya menjadi supporter lah, seperti itu, supporter kuat mereka. Ada baiknya saya putarkan beberapa momen peristiwa di tanggal 27 Oktober 2025 dan tanggal 28 Oktober 2025 di kota Surakarta dalam memperingati Sumpah Pemuda ke-97 dalam sebuah peristiwa yang bertajuk Mimbar Rakyat. Akan saya putarkan videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rekan-rekan media. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada semua rekan-rekan media yang sudah hadir, terima kasih kedatangannya.
di konferensi pers Mikael peringatan Sinaga itu. 97 tahun Sumpah Pemuda, kami akan mengadakan sebuah mimbar rakyat bebas, di mana itu adalah rangkaian dari acara 2 hari 27 dan 28 memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Mengapa mengangkat tema Adili Jokowi dan makzulkan Gibran? Seperti yang kita lihat di depan kita semua ini, ada banyak sekali contoh-contoh ijazah. Dan ini tidak terlepas dari keterangan-keterangan yang kami akan sampaikan mengenai topik tersebut, mengenai ijazah dan pendidikan yang dulu katanya pernah dilalui oleh Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kami juga ingin mengundang supaya tidak patah semangat. Kami besok akan adakan acara di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo di jam 12.30 setelah zuhur. Di Gedung Umat Islam ada mimbar rakyat yang bertepatan dengan 97 tahun Sumpah Pemuda. Itu konferensi pers, kalau tidak salah, di tanggal 27 Oktober 2025 di sebuah rumah makan, ya, di mana dalam konferensi pers tersebut nampak sekali Mikael Sinaga seolah-olah sebagai pimpinan dari acara konferensi pers tersebut. Bahkan dia duduk di tengah-tengah. Yang hadir ada Rismon, ada Roy Suryo, ada Bambang Tri, ada Bangun Sutoto, ada Wuri Baret, dan berbagai elemen dari para penuduh ijazah palsu maupun para pendukungnya. Nah, ini tadi diksi-diksi yang dipakai Mikael Sinaga itu adalah kami. Artinya itu kalau diterjemahkan juga termasuk dia sendiri. Kami akan mengadakan mimbar bebas besok di Gedung Umat Islam Solo. Tadi dia mengatakan seperti itu. Artinya dia termasuk dari bagian itu sendiri, yang mengadakan acara itu sendiri. Nah, ini kalau dia tadi juga berterima kasih pada media yang telah datang. Artinya dia tidak menjadi bagian dari media yang meliput konferensi pers itu, karena dia juga duduk di hadapan media. Dia duduk dengan Rismon, dengan Roy dan kawan-kawan. Tema utama mereka adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Ini tentu sebuah tema yang kita tahu sendirilah. Tema-tema itu memang diangkat oleh para penuduh ijazah palsu. Nah, ini Mikael Sinaga harus bisa mengklarifikasi seberapa jauh keterlibatan dia dalam perkara ini. Apakah dia menjadi bagian para penuduh atau sekedar sebagai supporter kuat mereka? Ini harus diklarifikasi seperti itu. Karena kita bisa membaca bahwa dia juga ada keterlibatan dalam acara mimbar rakyat di tanggal 27 dan 28 Oktober 2025. Itu perlu diklarifikasi. Ada baiknya kita putarkan video-video di tanggal 28, yaitu di acara mimbar rakyat yang diadakan di Gedung Umat Islam Solo di Kartopuran kalau nggak salah. Akan saya putarkan videonya momen per momen, nanti kita bisa menilai apakah seorang Mikael Sinaga itu sebagai jurnalis murni ataukah dia sudah menjadi bagian dari kelompok itu atau sekedar menjadi supporternya. Akan saya putarkan videonya. Ini di gedung Umat Islam Solo, ya, tanggal 28 Oktober. Ini yang bicara Andika. Ya. Terima kasih teman-teman pers. Max diserahkan dari Mikael ke Andika. Acara kegiatan hari ini intinya adalah mimbar. Jadi di sini nanti kita akan menyuarakan kegelisahan kita tentang seorang pemimpin yang sering sen kanan belok kiri, dan juga anak-anaknya dan family-nya yang kita anggap berdampak sangat buruk
dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia. Jadi ini nanti konferensi pers, mohon maaf Bapak Ibu, karena acaranya ada di luar, kita sudah siapkan mimbar di luar, ini hanya konferensi persnya saja. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti materi penuh akan disampaikan di luar. Jadi nanti untuk konferensi pers ini kita batasi 1 orang 5 menit saja. Saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah menjalankan acara ini, membantu panitia lokal di Solo dan seluruh rekan-rekan saya pembicara yang datang dari Jakarta, dari Solo, dari Bandung, dan dari seluruh penjuru Indonesia, terutama Bali Respons Yanipar. Dan acara tetap berlangsung hari ini, kita tetap berfokus kepada ijazah Jokowi yang masih disembunyikan di KPU Solo yang dipakai untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Solo tahun 2005. Ada interupsi. 2005 dan bentar. Jadi kami masih menuntut untuk KPU Solo memberikan ijazah Jokowi 2005 yang dipakai mencalonkan wali kota karena masih disembunyikan. Dan kita harus menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah di pengadilan supaya bisa diadili. Dan Gibran bisa dimaksudkan atas dasar pendidikannya yang tidak jelas. Dan akhir kata, terima kasih untuk dukungan seluruh warga Solo untuk mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Terima kasih. Ini tadi momen konferensi pers di gedung umat Islam Surakarta ya, di Kartopuran tanggal 28 Oktober 2025. Tadi yang bicara pertama adalah Andika ya. Andika ini kan menjadi bagian dari penasihat hukum pihak penggugat CLS di Pengadilan Negeri Surakarta ya. Ada Andika, tadi juga yang berbicara tadi Andika dan Mikael Sinaga. Mikael Sinaga sepertinya tadi akan terpleset ya. Dia menyebutkan bahwa saya sebagai, terus tidak jadi dilanjutkan. Tapi dari rangkaian kalimatnya sudah terbaca bahwa dia di situ bukan sebagai peserta karena dia duduk di depan, bahkan di tengah-tengah. Kemudian dia juga banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia, terima kasih pada para narasumber dan seluruh hadirin. Artinya dia menjadi bagian dari penyelenggara, kalau saya membacanya seperti itu. Nah, ini nanti perlu diperdalam. Kemudian konferensi pers itu hanya menampilkan beberapa narasumber secara sekilas-sekilas karena acara utamanya adalah di luar dengan mobil komando dengan speaker-speaker besar. Tapi kemudian terjadi hujan besar, mereka masuk ke ruangan lagi. Akan saya coba tampilkan momen salah satu orator saat berorasi di luar gedung ya. Dalam hal ini adalah Andika, salah satu penasihat hukum dalam perkara gugatan CLS di Pengadilan Negeri Solo. Akan saya putarkan videonya. Saya teriak, siapa yang diadili? Jokowi, siapa yang dimaksudkan? Andika ini, Andika SH. Bapak Ibu, siapa yang diadili? Siapa yang diadili? Siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Acara hari ini Bapak Ibu tidak berhenti pada hari ini saja, akan diteruskan di kota-kota lain, Bapak Ibu. Itulah Andika SH, salah satu penasihat hukum dari gugatan CLS di Pengadilan Negeri Solo. Tadi dia berorasi di atas mobil komando dengan speaker-speaker besar. Temanya masih sama, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Baru beberapa orator melakukan aksinya, kemudian turun hujan lebat, akhirnya mereka masuk ke gedung lagi karena sudah tidak memungkinkan untuk berorasi di outdoor ya, seperti itu. Nanti akan kita kupas satu persatu, ada baiknya kita putarkan video berikut ini ketika mereka sudah kembali ke ruangan karena terjadi hujan lebat ya. Akan saya putarkan videonya. Berapa lama? Ya 7 menit lagi. Oke. Saya mau melayakan agar nanti kondisi suaranya sampai biar mundur, Pak.
soalnya biar masuk agak-agak di sini. Kayaknya biasanya dia lebih. Panitia terlihat koordinasi dengan Michael Sinaga ya. Udah selesai. Azannya udah. Michael Sinaga masih di meja tengah. Oke, untuk semua yang masih di luar boleh masuk ke dalam ya, menempati tempat duduk yang di dalam. Dia mengomando peserta untuk masuk ruangan. Tolong ya untuk semua yang masih di luar boleh menempati di dalam supaya kita lanjutkan acara mimbar rakyat ini. Ya, kalaupun kita terhalang oleh hujan, kita tetap semangat dalam perjuangan ini. Perjuangan ini sudah kita jalankan sejak bulan April dan harus sampai selesai. Tidak akan berhenti. Siapapun yang berusaha menghalang-halangi, siapapun yang menutup jalan, siapapun yang membuat spanduk, bikin aja 1000 spanduk, blokir saja 1000 jalan, kami tidak peduli. Siapapun yang mau mendompleng perjuangan ini, siapapun yang sok mau jadi pahlawan di dalam perjuangan ini, kami tetap akan mencari ijazah Jokowi sampai selesai. Tidak ada kata menyerah. Ini perjuangan dimulai oleh perhatikan. Pak Roy Suryo, Bang Rismon Syanipar, Dr. Tifa, saya sendiri. Ada Bang Bitor. Tepuk tangan untuk ini penting. acara ini Bang Michael Sinaga. Tepuk tangan untuk inisiator acara ini Bang Michael Sinaga. Tepuk tangan untuk inisiator acara ini Bang Michael Sinaga. Semakin jelas bukan? Di video terakhir ini beberapa clue yang bisa kita bikin praduga bahwa Michael Sinaga itu menjadi bagian penting dari kelompok mereka ya di acara mimbar rakyat di kota Surakarta pada 27 dan 28 Oktober 2025. Tadi di video yang terakhir ini bagaimana seorang panitia berkoordinasi dengan Michael Sinaga. Kemudian Michael Sinaga juga menyuruh masuk audiens karena di luar hujan. Tadi juga disinggung oleh Michael Sinaga bahwa perjuangan ini sudah dimulai sejak April. Nah, kita pasti sudah tahu lah bahwa gonjang-ganjing perkara tuduhan ijazah palsu ini memang mulai menyala hebat sejak Maret dan April lah seperti itu. Tadi juga dia menyebutkan bahwa perjuangan ini dimulai oleh Roy Suryo, Rismon, Tifa, dia sendiri yaitu Michael Sinaga, Bitor Suryadi. Terus indikasi yang paling kuat bahwa Michael Sinaga berada di pusat-pusaran dari mimbar rakyat di Surakarta pada 27 dan 28 Oktober 2025 yang lalu adalah statement dari Mary, seorang pendukung kuat dari para penduduk ijazah palsu yang berasal dari Jakarta. Mary tadi mengatakan bahwa terima kasih buat Bung Michael Sinaga selaku inisiator acara ini. Nah, ini Michael Sinaga harus klarifikasi. Apakah dia benar-benar sebagai inisiator mimbar rakyat di tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 di Surakarta dalam memperingati Sumpah Pemuda dengan temanya Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran. Kalau benar dia sebagai inisiator, maka orang pun bisa menilai dia sebagai sosok jurnalis yang diduga bisa jadi melanggar dari kode etik jurnalistik itu sendiri. Karena seorang jurnalis itu harus independen, tidak memihak. Harus berimbang, cover both side antara dua pihak. Juga tidak boleh menjadi corong dari para pihak seperti itu. Memang kalau dia sebagai saksi di Pengadilan Negeri Surakarta kemarin, dia memiliki tendensi itu secara hukum sah. Tapi kalau kedudukannya sebagai seorang jurnalis, dia memiliki tendensi ini yang bermasalah menurut saya. Karena dia
tidak selaku pribadi, tapi dia juga membawa identitas sebagai seorang jurnalis. Nah ini perlu diklarifikasi oleh Michael Sinaga dan juga mungkin perlu dicermati oleh Dewan Pers. Apakah Michael Sinaga melanggar dari kode etik jurnalistik seorang jurnalis? Nah ini perlu dicermati lagi. Tapi ya kalau menurut rangkaian dari video-video yang saya tampilkan tadi, bisa dicurigai bahwa Michael Sinaga tidak independen. Michael Sinaga berpihak. Bahkan menurut saya masih bertanya-tanya, apakah ini yang disebut sebagai trial by the press, pengadilan oleh media pada seseorang. Nah, ini perlu dicari fakta kebenarannya. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.